Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat sampai hari ini kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami sepanjang minggu, Tuhan yang selalu menyertai kami, bahkan sampai hari ini kami boleh sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Bapa, kami berdoa buat hari ini setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka pasti diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup yang takut akan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji namamu, Bapa yang baik, kami siap dengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Di ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Bahkan tema firman Tuhan hari ini yaitu pilihanmu menentukan hidupmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan ini yang dikatakan pilihanmu menentukan hidupmu. Pilihan kita hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Kenapa saya berkata pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Ketika kesalehannya diuji oleh Tuhan, ketika kebenaran dirinya diuji oleh Tuhan, ketika seorang Ayub yang hidupnya takut akan Tuhan diuji. Seandainya seorang Ayub ini salah memilih dalam kehidupannya, seandainya dia mengikuti perkataan istrinya dan dia mengikuti perkataan sahabat-sahabatnya, mungkin saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup Ayub tidak akan diberkati. Tapi karena dia tetap setia dengan Tuhan, dia tetap takut akan Tuhan, dia tidak mengikuti perkataan istrinya, dia tidak mengikuti perkataan sahabat-sahabatnya yang menjatuhkan dia. Tapi dia tetap percaya bahwa ketika dia pilih hidup benar di dalam Tuhan, ketika dia pilih hidup takut akan Tuhan, di situ dia melihat mukjizat daripada Tuhan. Di situ dia melihat Tuhan memberkati dia. Bahkan bukan cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat Tuhan berkati dia. Semua keadaannya dipulihkan, bahkan istrinya dipulihkan, bahkan juga keluarganya semua dipulihkan. Ketika dia memilih jalan yang benar, ketika dia memilih Tuhan yang benar, ketika dia memilih takut akan Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema firman Tuhan, pilihanmu menentukan hidupmu. Pilihan kita itu akan menentukan masa depan kita. Kalau saudara mau hidup takut akan Tuhan, itu pilihan kita. Kalau kita tidak mau takut akan Tuhan, itu pilihan kita. Jadi pilihan kita menentukan masa depan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang tidak ikut dengan kumpulan orang-orang berdosa, yang tidak duduk bersama dengan orang-orang pencemooh.
Berbahagialah saudara. Berbahagia itu bukan hanya ketika kita mendapat berkat yang melimpah, bukan hanya ketika kita mendapat uang berjuta-juta, bukan. Tapi ketika kita tahu menjaga diri kita, ketika kita tahu memposisikan diri kita tidak bersama-sama dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, itu akan menentukan masa depan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita akan diberkati, itu akan menentukan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan bilang, tapi kan kita harus merangkul mereka. Iya, kita akan merangkul mereka. Tapi sudah siapkah iman kita? Sudah kuatkah iman kita? Jangan-jangan bukan kita yang merangkul mereka, kita yang dirangkul oleh mereka. Tapi kalau iman kita memang sudah benar di hadapan Tuhan, sudah kuat di dalam Tuhan, tidak apa-apa, bergaul, rangkul mereka, supaya mereka berbalik, mereka takut akan Tuhan. Jadi hidup kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Di dalam Korintus dikatakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, boleh bergaul dengan mereka, tapi jangan sampai saudara yang dirangkul oleh mereka. Kita yang harus merangkul mereka. Amin. Kita yang harus hidup membawa mereka supaya mereka tetap setia datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, orang yang berbahagia itu, mereka itu orang yang takut akan Tuhan. Mereka sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang dikatakan mereka seperti pohon yang hidup di dalam sumber air, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sama dengan kita yang hidup dekat dengan Tuhan, yang tidak akan kekurangan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, mereka itu pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya itu pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hidup mereka itu pasti diberkati oleh Tuhan karena mereka melekat dengan sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber dari segala sumber kehidupan. Disamakan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Jadi mau panas, bahkan mau hujan, mau badai datang menerpa, tidak akan pernah goyah. Mereka tetap tumbuh subur. Mereka tetap melihat yang baik daripada Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan, orang yang melekat dengan Tuhan, ketika saudara dihina, dimaki, dicaci, saudara tahu, ketika saudara melekat dengan Tuhan, itu yang akan membuat saudara semakin mekar, semakin tumbuh, karena saudara tahu, ketika saudara dengan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Bahwa kita tahu bahwa ketika kita dengan Tuhan, tidak ada satupun yang gagal dalam kehidupan kita. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti hidupnya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dikatakan bagaimana kehidupan orang fasik, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tadi kehidupan orang yang setia, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kita melihat orang fasik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam saudara tahu kan, kalau angin datang mereka tertiup ke sana, datang dari sana ditiup lagi. Hidup mereka tidak ada ketenangan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka tidak ada kenyamanan dalam kehidupan ini.
diombang-ambingkan, datang masalah di sana, jatuh, datang masalah dari sana, tumbang. Karena hidup mereka tidak menentu. Tidak ada kepastian dalam kehidupan orang fasik. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Jadi kalau ada suatu kumpulan, ada orang fasik dan orang benar di situ, orang fasik akan menjauh. Orang fasik tidak akan suka dengan pembicaraan orang benar. Mereka lebih suka mendengarkan gosip, omongan-omongan orang, menghina orang. Mereka lebih suka hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak akan bertahan, telinga mereka panas, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak akan tahan ketika kita sampaikan firman Tuhan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang fasik. Jadi mereka tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Karena mereka merasa tidak nyaman ketika kita sampaikan kebenaran, di dalam kehidupan mereka tidak ada kebenaran. Jadi mari kita sama-sama, saudara yang diberkati oleh Tuhan, memilih bahwa hidup benar di dalam Tuhan itu sangat indah, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada berkat Tuhan. Bahkan di tengah masalah tetap berkata Tuhan baik. Di tengah dalam persoalan tetap katakan Tuhan baik. Di tengah sakit penyakit Tuhan tetap baik. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa berkata demikian. Jadi pilihan kita hari ini, pilihan kita akan menentukan masa depan kehidupan kita. Pilihan kita hari ini akan menentukan kita diberkati atau tidak. Maukah kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, atau maukah kita hidup dengan orang fasik? Itu adalah pilihan saudara. Hari ini tentukan pilihan saudara. Mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan, saudara diberkati, saudara terima yang baik dari Tuhan, saudara hidup dalam sumber dari segala sumber berkat. Mari kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap takut akan Tuhan. Karena Tuhan mengenal, sekalipun kita bilang kita baik, kita datang memberikan kepada orang-orang sesuatu, orang bilang kita baik, tapi Tuhan kenal kita. Di dalam ayat yang ke-6 katakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang bisa bilang kita baik karena kelakuan kita tidak mereka lihat. Orang bisa bilang kita baik, oke, karena kita selalu kasih sesuatu sama dia. Dia bilang baik, tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan melihat hati kita. Benarkah kita baik? Benarkah kita takut akan Tuhan? Tuhan melihat kehidupan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadilah seperti Ayub, yang ketika semuanya meninggalkan dia, tapi tetap katakan Tuhan baik. Tidak mungkin kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita harus terima yang buruk juga, kata Ayub. Karena dia tahu, mau yang baik mau yang buruk, itu baik dari Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tahu cara memilih hidup, bahwa kita tetap hidup benar, hidup takut akan Tuhan, atau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, kita lihat saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nuh, ketika dia hidup takut akan Tuhan, dia dapat pengakuan dari Tuhan, bahkan dapat pertolongan dari Tuhan, dapat belas kasihan, anugerah dari Tuhan. Dan juga Yusuf, ketika dia mau memilih hidup benar di dalam Tuhan, waktu istri Potifar menggoda dia pilih tetap takut akan Tuhan, dan dia diberkati. Dia setia di dalam Tuhan.
Banyak contoh-contoh saudara yang diberkati oleh Tuhan di dalam Alkitab. Orang-orang yang takut akan Tuhan terpelihara hidupnya. Orang-orang yang setia akan Tuhan, hidupnya itu benar-benar dipelihara oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan. Kita percaya mulai dari sini kita tahu memilih cara hidup kita. Kita mau hidup berfoya-foya dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih memilih minum-minuman keras di luar sana dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang bisa menentukan masa depan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang ketika kita setia dengan Tuhan, takut akan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Semoga kehidupan kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Bekerjalah firman Tuhan di hati mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biar lewat kebenaran firman Tuhan, hidup mereka diubahkan, bahkan masa depan mereka. Biar mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya mereka yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan, kami percaya setiap kami yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini tangan-Mu menyertai kami sehingga berkat-berkat Tuhan berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kerjakan. Terpuji nama-Mu, luar biasa Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Terima kasih Bapa. Ini menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jangan lupa saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya channel ini makin maju dan kita diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.